Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahman lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam kita aturkan juga kepada junjungan termulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kelas 11 maupun kelas 12 di SMK Kusuma Bangsa Setia, melalui tayangan yang amat sangat singkat ini, kita di hari ini pertama kali berjumpa kembali setelah beberapa waktu kita diliburkan di rumah, tapi tetap kita pembelajaran melalui daring. Nah, tidak terasa kita sudah mulai masuk ke tahun pembelajaran baru di tahun ajaran 2020 dan 2021 ini. Mudah-mudahan pandemi yang terjadi di negara kita tidak menyurutkan daripada semangat teman-teman semuanya untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu hadis yang Nabi kita ucapkan adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai semenjak buayan sampai nanti kita masuk ke dalam yang lahir. Jadi artinya kapanpun itu, dimanapun itu, dan keadaan seperti apapun, yang namanya menuntut ilmu itu diwajibkan kepada kita semuanya. Bukan berarti menuntut ilmu itu kita hanya harus membaca buku, kita harus mendengarkan daripada guru-guru kita yang menyampaikan materi. Ketika teman-teman ada di rumah, teman-teman bisa memperhatikan sekeliling teman-teman semuanya, dari mulai gaya hidup dan sebagainya, dari mulai kepribadian dan sebagainya, dari mulai kebiasaan sehari-hari. Itu ketika teman-teman mau ambil hikmah di balik semua itu, maka kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang kita perhatikan, jangan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan kita. Ketika kita mampu mengambil daripada pembelajaran di sekeliling kita, maka kita akan mengetahui dan juga kita akan paham bahwa ternyata di lingkungan saya kulturnya seperti ini, dan kita tidak akan sungkan lagi, kita tidak akan canggung lagi untuk bisa bermasyarakat ataupun untuk bisa berkontribusi di masyarakat, ataupun kita tidak akan canggung lagi untuk bersosialisasi di masyarakat. Ketika ada sesuatu hal yang kita anggap itu sebagai sebuah ide, maka ketika kita sudah mengenal kultur daripada lingkungan kita, kita tidak akan canggung lagi untuk menyampaikan apa yang menjadi ide kita. Ya, untuk teman-teman yang sekarang naik ke kelas 11, insyaallah di kelas 11 itu kita akan mempelajari bab yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Apa sih Al-Quran itu, gitu kan? Sebenarnya untuk di RPP itu adalah kitab beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab-kitab yang Allah turunkan itu kan ada banyak ya, ada 4 diantaranya adalah kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan yang sekarang kita pegang sebagai pedoman hidup kita adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran adalah sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Oleh sebab itu, maka kitab yang tiga yang dari mulai Taurat, Zabur, dan Injil itu hanya wajib kita paham, kita tahu, tapi kita tidak wajib mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang akan menjadi titik tolak daripada penyampaian materi ini, karena durasinya paling hanya 10 menit, adalah bagaimana caranya kita mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan untuk teman-teman yang berada di kelas 12, materi yang pertama itu adalah semangat beribadah dengan meyakini daripada hari akhir. Nah, apa sih hari akhir itu? Kita sering dengar yang namanya hari akhir itu adalah hari kiamat dan sebagainya. Itu adalah salah satu nama daripada hari akhir. Ada beberapa nama daripada hari akhir selain Yaumul Qiyamah. Ada Yaumul Mizan, ada Yaumul Ba'ats, ada Yaumul Taghabun, dan lain sebagainya. Nah,
bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini hari akhir, dan tentunya ini harus kita ketahui dulu yang namanya iman. Itu teman-teman sudah pelajari dari mulai TK, mungkin TK, SD, SMP, sekarang sudah SMA, sudah SMK kelas 3. Masa sih harus dikasih tahu lagi ya gitu kan, definisi iman itu apa gitu kan. Nah, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, antara iman kepada hari akhir dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini amat sangat berkaitan. Karena apa? Kita bisa meyakini adanya hari akhir karena Allah menyampaikan daripada pesan-pesan tersebut dalam Al-Qur'an-Nya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Di mana dalam Al-Qur'an tercatat ada surat Az-Zalzalah di antaranya. Salah satu surat yang menerangkan tentang kejadian hari akhir adalah surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu adalah gambaran daripada hari akhir di surat Az-Zalzalah. Adapun salah satu surat yang menerangkan tentang hari akhir diantaranya adalah surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, itu adalah dua surat yang paling pendek yang sering kita baca, yang dimana di dalamnya memuat daripada keterangan hari akhir. Nah, untuk teman-teman semuanya, kembali ke materi gitu kan, dimana Al-Quran dan juga iman kita kepada hari akhir itu amat sangat menentukan daripada tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita beriman kepada hari akhir kan, tapi kita tidak mempelajari Al-Quran, mungkin keimanan kita itu hanya sebatas keimanan yang semu. Karena apa? Kita percaya tapi tidak diimbangi dengan bukti. Adapun kita mempelajari Al-Quran, tapi dari mempelajari Al-Quran itu tidak tumbuh daripada keimanan kita terhadap hari akhir, itu pun kurang menjadikan keimanan kita, pembelajaran kita itu efektif. Karena apa? Ketika kita mempelajari Al-Quran, kita paham terhadap isi daripada Al-Quran, nanti ujungnya adalah kita menimbulkan rasa kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul-Rasulnya adalah orang yang tidak takut ketika hari akhir itu tiba. Karena apa yang mereka takutkan adalah bukan kapan hari akhir itu tiba, tapi sudah siapkah kita ketika hari akhir itu tiba. Ketika ajal itu menjemput dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nanti untuk kelas 11 di bab yang ketiga itu ada pembahasan tentang bagaimana tata cara pengurusan jenazah. Maka oleh sebab itu nanti di tayangan-tayangan selanjutnya, salah satu target 3 bulan pertama yang telah saya sampaikan kepada Waka Kurikulum adalah bagaimana teman-teman di kelas 11 nanti bisa mengurus jenazah, dari mulai memandikan jenazah, dari mulai mengkafani jenazah, dan mensolatkan jenazah. Dan terakhir adalah teman-teman kita praktek bagaimana caranya sholat hadiah. Itu merupakan hal-hal yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang sebenarnya tidak untuk semua orang. Artinya ketika ada salah satu kelompok, nah di mana kelompok tersebut diwakilkan ada salah satu orang yang dimana mengurus daripada jenazah tersebut, jenazah di kelompok tersebut, maka gugur kewajiban yang lainnya. Akan tetapi ketika pengurusan jenazah itu hanya diserahkan kepada satu orang, maka untuk kita di Indonesia itu tidak ada sisi daripada kebersamaan yang gotong royong, itu nggak ada, silaturahminya itu nggak ada gitu ya. Nah, makanya dari mulai teman-teman itu harus mempersiapkan ketika nanti gitu kan, nanti suatu saat mungkin ketika tidak ada orang yang mampu lagi untuk mengurus jenazah, tidak ada orang yang mau ataupun tidak ada orang yang sanggup lagi untuk mengurus jenazah, maka ketika kita punya ilmunya, ketika kita sudah tahu bagaimana caranya kita mengurus jenazah tersebut, maka tidak canggung lagi untuk kita mengurus daripada jenazah, baik itu jenazah kerabat kita, saudara kita, dan sebagainya.
Bukan berarti mengurus jenazah itu untuk orang-orang yang sudah tua saja teman-teman ya. Jadi untuk kita yang masih keadaan fit seperti ini gitu kan, yang masih dalam keadaan sehat, masih keadaan muda, bukan berarti kita tidak boleh untuk mengurus jenazah. Bahkan seharusnya kita adalah orang yang pertama kali hadir ketika ada jenazah tersebut, ketika ada jenazah masyarakat ataupun kerabat di lingkungan kita yang meninggal dunia. Kita yang harus mampu untuk membantu daripada pelaksanaan pengurusan jenazah itu. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman semuanya, semangat beribadah ini juga ditunjang dengan bagaimana kita beriman kepada hari akhir. Biasanya orang yang sering mengingat mati adalah orang yang tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi. Karena apa? Dia tidak terlalu menginginkan terhadap dunia, bukan berarti dia meninggalkan dunia, dia tetap mengambil terhadap apa yang ada di dunia ini. Karena sabda Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala gitu kan, ambillah oleh kalian akhirat, akan tapi jangan kalian meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kalian selama di dunia. Jadi balance. Orang yang mengimani hari akhir itu mereka adalah orang-orang yang balance terhadap akhirat. Mereka menjunjung tinggi, tapi terhadap dunia pun mereka tetap tidak melupakan itu. Tujuannya kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Yang pertama adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita adalah ibadah yang ikhlas. Karena apa? Kita hanya mengharapkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita beribadah untuk dinilai baik oleh orang lain. Kita tidak beribadah untuk dinilai supaya dianggap soleh dan sebagainya. Nah, yang salah di kita adalah ketika kita beribadah itu adalah ingin mendapatkan simpati daripada masyarakat. Itu yang kurang tepat. Untuk teman-teman yang awal-awal hijrah mungkin nggak apa-apa gitu kan. Oh, karena ada si satu orang nih gitu kan, kita jadi semangat beribadah. Tapi untuk teman-teman nanti lama-kelamaan keterbiasaan itu akan menyebabkan diri kita otomatis tidak ada orang pun nanti kita tetap beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang namanya tingkatan khusyuk itu tidak ada orang yang tahu. Apakah khusyuk itu kita tidak ingat apapun? Kalau seperti itu tuh mungkin salah juga ya teman-teman. Karena ketika sahabat ketika Rasulullah SAW sholat itu menganjurkan membunuh dua hal. Yang pertama adalah kalajengking, yang kedua adalah ular. Kalau misalkan kita dalam keadaan itu lupa terhadap segalanya, mungkin ketika ada kalajengking ataupun ada ular yang melintas di depan kita tidak dianjurkan untuk membunuhnya. Nah, itu yang namanya gambaran khusyuk itu tergantung kepada kepribadian masing-masing. Dan untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, mungkin materi yang Kak Ari sampaikan sebatas pengenalan saja, insya Allah disusul dengan tayangan selanjutnya, video selanjutnya yang akan lebih spesifik untuk kelas 11 dan juga untuk kelas 12. Tapi untuk di tayangan ini, karena ini baru pembukaan saja, mudah-mudahan apa yang Kak Ari sampaikan sebagai pembuka daripada materi, baik itu materi kelas 11 yang judulnya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidupku, dan juga materi kelas 12 materi kelas 12 semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita mendapatkan taufik dan juga hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, digampangkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dan juga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat Kak Ari sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah gitu kan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.